Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang peninggalan hasil budaya manusia masa praaksara di Indonesia. Kita simak materi berikut ini. Masa berburu dan meramu awal. Masa ini adalah masa di mana awal-awal manusia praaksara di Indonesia berburu dan meramu. Masa berburu awal adalah masa di mana manusia praaksara di Indonesia memulai mengenal kehidupan bermasyarakat. Alat yang digunakan adalah alat-alat yang sederhana, yaitu berupa kapak perimbas dan kapak undang. Mereka sebagian besar tinggal di gua, berburu dan meramu dari alam. Ada dua alat kebudayaan yang mereka hasilkan, yaitu yang pertama adalah alat budaya Pacitan. Alat budaya Pacitan adalah alat budaya yang ditemukan di Pacitan, selain kapak perimbas dan kapak undang. Kemudian alat budaya Ngandong. Alat budaya Ngandong adalah alat budaya yang ditemukan di daerah Ngandong, Blora, Jawa Tengah. Alat budaya Ngandong terdiri dari alat yang terbuat dari tulang, tanduk, maupun duri. Alat ini untuk menyobek berfungsi sebagai menyobek atau belati pada saat itu. Ciri khasnya masih berburu dan meramu dari alam, dan manusianya masih tinggal di gua. Kemudian masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut ini, perkembangan manusia pada saat itu sudah mengenal sistem kepercayaan, terbukti dengan adanya lukisan tangan yang ada di gua-gua peninggalan manusia praaksara. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut meninggalkan alat budaya Kyoken-Mordinger. Kyoken-Mordinger adalah alat-alat yang digunakan untuk memotong, menggali, atau menguliti, berupa kapak Sumatera, batu bibisan, atau batu giling. Kyoken-Mordinger juga meninggalkan sampah dari kerang. Tumpukan sampah dari kerang ini sampai saat ini masih bisa ditemui di daerah-daerah Sumatera. Berikutnya adalah alat budaya Abruzos-Rhodes. Alat budaya Abruzos-Rhodes adalah yang ditemukan adalah alat-alat dari tulang berupa belati, sudip, mata kail, atau penusuk. Manusia pada masa ini masih tinggal di gua dan sudah mengenal mengubur mayat meskipun masih sangat sederhana. Berburu dan meramu masih hal yang utama bagi masyarakat pada saat masa berburu meramu tingkat lanjut. Selanjutnya adalah masa bercocok tanam atau food production. Masa bercocok tanam ini, manusia pada saat itu sudah mengenal menanam tanaman meskipun dalam kondisi usia yang sangat pendek, seperti tanaman keladi, labu air, ubi, dan sebagainya. Manusia juga sudah mengenal namanya beternak. Hasil budaya pada masa food production adalah membuat alat-alat gerabah dari tanah liat maupun anyaman. Alat-alat gerabah maupun anyaman menggunakan sebagai wadah untuk tempat sebagai sayur-sayuran atau buah-buahan yang mereka hasilkan dari cocok tanam.
Alat budaya lainnya yang mereka hasilkan adalah perahu dan pakaian. Mereka sudah mengenal pakaian. Perahu dibuat dari kayu utuh dan dicacing. Kemudian mereka mengarungi lautan untuk mencari ikan. Kemudian pakaian itu sendiri terbuat dari serat-serat kayu, tumbuhan yang mereka cari di hutan-hutan. Sistem kepercayaan pada masyarakat praaksara masa food production ini semakin tinggi. Dengan adanya ditemukan berbagai macam peninggalan budaya, diantaranya menhir, dolmen, sarkofag, atau punden Sunda. Sarana-sarana atau batu-batu besar yang digunakan ini adalah sebagai sarana untuk pemujaan dan penguburan mayat pada saat itu. Masa ini juga disebut sebagai masa megalitik atau masa batu besar. Selanjutnya adalah masa perudaktian atau masa mengenal logam. Budaya yang dihasilkan dari masa logam ini adalah budaya logam. Ada dua teknik cara atau membuat budaya hasil budaya. Antara lain teknik kecair perdu dan Trifalco. Teknik kecat perdu adalah membuat cetak lilin yang hanya digunakan dalam satu kali waktu. Kemudian teknik Trifalco adalah teknik dengan cetakan yang digunakan berkali-kali. Hasil budaya yang dihasilkan pada saat masa perundakian antara lain perunggu dan besi seperti kapak corong, negara, moko. Meskipun pada masa perundakian alat-alat yang digunakan masyarakat praaksara pada masa itu adalah terbuat dari logam, namun alat-alat yang terbuat dari tanah liat juga masih digunakan, seperti alat penampung air atau gentong dan sebagainya. Ciri khasnya adalah alat-alat yang terbuat dari tanah liat ini adalah alat-alat yang sudah lebih halus daripada pada masa food production. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.